Oke, kita mulai ya pembahasan kita kali ini. Ada sebuah cerita, mungkin cukup menyentuh dan bisa jadi relevan buat sebagian dari Anda. Silakan, cerita tentang apa ini? Ini tentang seorang kepala desa, kita sebut saja Pak Jinho. Usianya 67 tahun. Bayangin, beliau masuk ke ruang dokter itu kepalanya nunduk terus. Oh iya, kenapa itu? Malu katanya, bahkan malu ketemu istrinya sendiri. Gara-garanya, yaitu masalah prostat. Masalah klasik ya di usia segitu. Gejalanya gimana diceritain? Beliau cerita, kalau malam itu bisa bangun 4 sampai 5 kali loh, cuma buat ke belakang, buat kencing. Wah, sering banget itu. Pasti tidurnya keganggu ya? Banget. Terus, pas berdiri gitu, kadang suka ngerasa celananya basah. Nah, yang paling bikin beliau drop itu katanya udah nggak ada lagi kejantanan pas pagi hari. Oh, ereksi pagi hilang ya? Itu memang sering dikeluhkan juga. Iya. Sampai beliau bilang, rasanya nggak pengen hidup lagi. Aduh, dengernya aja gimana gitu ya, karena kita tahu ini umum tapi ya itu personal banget dan bikin malu. Betul, betul. Sangat umum dan ya sangat meresahkan memang. Nah, kebetulan sumber kita untuk pembahasan kali ini kan seorang dokter urologi dari Korea Selatan ya, Dr. Kim Min-soo. Iya bener, Dokter Kim ini. Beliau ini pengalamannya udah 30 tahun. Dan ngakunya, wah udah ribuan cerita mirip Pak Jinho ini dia denger. Polanya sama berarti ya? Sama persis katanya. Sering kencing malam, aliran lemah, nggak tuntas, vitalitas turun. Pasien datang mungkin awalnya tegap, tapi begitu ngomongin ini, suaranya langsung pelan, matanya ke bawah. Rasa putus asa, malu, itu kelihatan banget. Nah, berangkat dari situ ya, kita mau fokus bahas kesehatan prostat nih, khususnya buat pria di atas 60 tahun. Ini berdasarkan penjelasan Dr. Kim Min-soo di sebuah video. Iya, kita coba gali perspektif beliau. Kita nggak cuma lihat gejala, tapi coba pahami akarnya menurut Dr. Kim ini. Dan yang paling penting nih, kita bakal kupas tuntas solusi alami 6 langkah yang dia tawarin. Katanya sih bisa bantu tanpa obat atau operasi. Nah, ini yang menarik dari Dr. Kim. Perspektifnya itu agak beda dari biasanya. Intinya tuh beliau bilang masalah prostat di usia lanjut ini bukan cuma karena tua aja. Oh, bukan cuma karena faktor U ya? Terus apa dong? Menurut beliau, ini lebih ke masalah mekanis, masalah penumpukan. Jadi, sisa-sisa metabolisme numpuk di prostat. Penumpukan. Maksudnya gimana tuh? Iya, penumpukan. Dan karena dia lihatnya ini masalah mekanis, solusinya juga mekanis, yaitu pengosongan rutin. Wah, menarik ini. Penumpukan versus pengosongan. Oke, jadi misi kita hari ini, bareng Anda semua, kita bongkar konsepnya Dr. Kim ini. Sip. Kita lihat kenapa bisa numpuk, terus gimana 6 langkah pengosongan itu bekerja. Harapannya sih nanti Anda bisa dapat wawasan sama langkah praktis yang mungkin bisa dicoba. Buat kesehatan, dan ya itu tadi, percaya diri lagi. Nah, coba deh Anda renungin dulu sebentar. Cerita Pak Jinho tadi atau keluhan umumnya, ada yang mirip nggak sama kondisi Anda? Atau mungkin orang terdekat Anda? Yuk kita telusuri bareng. Oke, mari kita mulai dari akarnya dulu ya. Kenapa sih Dr. Kim ini kok fokus banget sama isu penumpukan? Nggak nyalain usia aja? Iya, kenapa tuh? Kita tahu kan, prostat itu kelenjar kecil. Fungsinya produksi sama nyimpen cairan semen. Nah, cairan ini secara alami ya, pasti ada sisa metabolismenya. Semacam ampas atau kotoran gitu deh. Oke, ada kotoran alaminya. Terus numpuknya gimana prosesnya menurut Dr. Kim? Logikanya gini, kata beliau. Makin tua, frekuensi aktivitas seksual yang sampai ejakulasi itu kan cenderung turun ya buat banyak pria. Iya sih, biasanya begitu. Padahal ejakulasi itu cara alami tubuh buat ngeluarin cairan semen plus kotoran tadi. Nah, kalau frekuensi pengeluarannya kurang, sementara produksi cairan, meskipun mungkin pelan, tetap jalan, ya kotoran tadi jadi punya waktu buat ngendap. Numpuk di dalam prostat. Ah, jadi kayak selokan yang jarang dikuras gitu ya. Lama-lama endapannya banyak, bisa mampet. Dan penumpukan ini yang bikin masalah. Nah, itu dia, tepat. Menurut Dr. Kim, sampah yang numpuk ini pelan-pelan bikin peradangan ringan, terus prostatnya jadi bengkak. Prostat bengkak, lokasinya kan pas di bawah kandung kemih ya. Betul, persis ngelilingin uretra. Itu saluran keluarnya urin. Nah, kalau prostat bengkak, ya dia neken uretra itu. Oh, pantesan alirannya jadi lemah ya. Iya, alirannya lemah, nyendat-nyendat, atau rasanya nggak tuntas. Kandung kemih nggak kosong sempurna.
Jadi sinyal pengen kencing datang lagi cepat. Apalagi malam pas rileks. Persis kayak gejala Pak Jinho dan pasien-pasien lain. Kalau dibiarin numpuk terus bisa jadi apa aja katanya, ada komplikasi gitu. Bisa. Kalau udah kronis numpuknya, bisa memicu kondisi yang lebih serius. Sumbernya nyebutin beberapa kemungkinan. Ya mulai dari prostatitis radang prostat akut, terus pembesaran prostat jinak atau BPH itu. BPH, benign prostatic hyperplasia, ya. Iya, itu. Sampai ya amit-amit kondisi kronis ini bisa jadi faktor risiko buat masalah yang lebih gawat kayak kanker prostat. Nah, masalahnya banyak pria tuh pasrah aja. Ya udahlah, udah tua gitu ya. Nah, itu. Sikap gitu umum banget. Mungkin juga karena pengalaman sama pengobatan biasa ya, kan sumbernya nyinggung itu juga. Iya, soal obat dan operasi itu kan. Betul. Dr. Kim lihat ada keterbatasan di situ. Obat BPH misalnya emang bisa bantu, tapi sering ada efek sampingnya. Pak Jinho kan ngeluh pusing, lemes pas nyoba obat. Oh iya, tadi disebutin ya. Belum lagi efek samping lain kayak libido turun, masalah ejakulasi. Kalau operasi, ya efektif sih, tapi kan ada resiko, dan pemulihannya juga butuh waktu. Nggak semua orang siap. Oke, jadi di tengah sikap pasrah karena usia dan keterbatasan obat operasi itulah, Dr. Kim nawarin alternatif pengosongan ini ya. Ada cerita inspirasinya? Ada. Beliau tuh terinspirasi waktu studi di Amerika. Ada profesornya, usia 85 tahun, tapi masih bugar banget, aktif, nggak minum obat prostat sama sekali. Wow, 85 tahun tanpa obat. Apa rahasianya katanya? Nah, pas ditanya, profesor inilah yang ngenalin prinsip dasar. Jaga prostat tetap bersih dengan pengeluaran rutin. Dari situ, Dr. Kim ngembangin jadi 6 langkah ini. Prinsipnya simpel banget. Prostat masalah karena numpuk, pulih kalau dikosongkan. Oke, ini dia intinya. Penumpukan dilawan pengosongan. Menarik banget. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling praktis nih. Gimana cara ngosongin prostat ala Dr. Kim ini? Kita bedah ya 6 langkahnya. Tapi penting nih kayak yang tadi dibilang, ini bukan soal senang-senang aja ya, tapi lebih ke bersih-bersih kesehatan prostat. Benar banget. Ini mindsetnya harus diubah sedikit mungkin ya. Ini untuk kesehatan. Oke, langkah pertama. Pengeluaran rutin. Rutinnya seberapa sering? Rekomendasinya Dr. Kim itu idealnya 2 kali seminggu. Tujuannya jelas banget, ya buat buang sampah sisa metabolisme yang numpuk tadi secara berkala, kayak sikat gigi atau mandi gitu ya analoginya. Rutinitas bersih-bersih? Persis. Bagian dari jaga kebersihan organ. Dan ini berlaku buat semua pria loh ya, mau udah nikah atau masih lajang. Ini bentuk perawatan proaktif. Oke, 2 kali seminggu jadi jadwal bersih-bersih. Terus kondisi pas ngelakuinya gimana? Ada saran? Langkah kedua nih. Langkah kedua penting nih. Ciptakan lingkungan hangat. Jadi disaranin banget ngelakuinya setelah mandi air hangat. Harus anget ya? Kenapa tuh? Gini, secara fisiologis, kalau dingin kan otot-otot sekitar panggul, prostat, pembuluh darah itu cenderung tegang, ngerut gitu, vasokonstriksi. Nah sebaliknya, kalau anget dari mandi air hangat, ototnya jadi rileks, pembuluh darahnya lebar, vasodilabasi, aliran darah jadi lancar. Oh, jadi kondisi rileks dan lancar ini bikin proses ngosonginnya lebih gampang dan efektif ya? Nah itu dia, jadi anget itu bukan cuma nyaman, tapi ada fungsi biologisnya langsung. Minimal 10 menit. Ini penting nih, jangan buru-buru. Wah, 10 menit ya? Lumayan lama juga. Iya, Dr. Kim nekenin perlunya sabar. Pak Jinho aja diceritanya ngaku awalnya heran, kok lama banget? Tapi pas dicoba beneran ngeluangin waktu, nggak gerasa gerusu kayak pas muda dulu mungkin ya. Rasanya beda. Stimulasi yang pelan, santai, itu penting buat membangunkan prostatnya dulu biar siap. Bener juga sih. Butuh sabar dan waktu khusus ya, nggak bisa instan. Oke, setelah durasi, ada soal pelumas. Ini langkah keempat, kayaknya penting juga nih. Penting banget. Langkah keempat, pakai pelumas yang tepat. Ini catat nih, hindari sama sekali pakai sabun mandi biasa atau lotion badan. Kenapa nggak boleh pakai sabun? Karena produk itu sering ada deterjennya, pewangi, bahan kimia lain yang bisa bikin iritasi kulit di area sensitif itu. Malah mungkin bisa masuk dikit ke uretra. Kan bahaya. Oh iya. Terus pelumas yang bagus apa dong? Rekomendasinya Dr. Kim itu yang paling aman ya, pelumas bahan dasar air water base yang banyak di apotek. Itu netral. Atau kalau mau alami bisa pakai minyak zaitun murni extra virgin atau minyak kelapa murni Visio. Yang penting alami dan aman buat tubuh. Oke, jadi bisa pakai minyak zaitun atau kelapa dari dapur ya? Praktis juga.
Sip. Nah, langkah kelima, ini soal area spesifik yang distimulasi ya. Iya benar. Langkah kelima, stimulasi di akar penis dan perineum. Perineum tahu kan? Area kulit antara anus sama skrotum. Oh iya, yang di tengah itu ya. Kenapa area itu? Nah, mungkin nggak banyak yang sadar, tapi secara anatomi, perineum ini dekat banget dan nyambung langsung ke belakangnya prostat. Kata Dr. Kim, kalau area perineum ini dipijat lembut atau distimulasi ritmis, itu rangsangannya kerasa langsung sama prostat dari luar. Beliau nyebut ini area kunci buat memaksimalkan pembersihan. Oke, jadi nggak cuma di penis aja, tapi perineum juga penting ya? Dicatat. Dan terakhir, langkah keenam, ada teknik khusus. Ada. Langkah keenam ini pakai teknik tahan lepas. Bahasa Inggrisnya kadang disebut edging. Tahan lepas. Gimana caranya tuh? Jadi pas lagi stimulasi, terus udah ngerasa dekat banget mau ejakulasi, nah itu sengaja berhenti dulu sebentar, tahan rangsangannya beberapa detik sampai dorongannya agak reda, baru lanjut lagi stimulasi. Terus diulang. Iya, diulang proses tahan lepas ini kira-kira 2-3 kali dalam satu sesi. Baru deh akhirnya ejakulasi. Tujuannya apa kalau ditahan-tahan gitu? Biar apa? Menurut Dr. Kim, siklus dekat puncak terus nahan, ini kayak ngasih latihan atau stimulasi yang lebih dalam ke otot-otot sekitar prostat sama dasar panggul. Jadi proses pompa internalnya lebih kuat. Ini dipercaya bantu nguras isi prostat, termasuk kotoran yang ngendap, lebih tuntas dibanding ejakulasi biasa. Oh, gitu. Pak Jinho tadi gimana pengalamannya sama teknik ini? Nah, Pak Jinho sendiri ngerasain bedanya. Beliau bilang, awalnya susah ngontrolnya, tapi lama-lama biasa. Pas ejakulasi pakai cara ini, rasanya prostat beneran kosong. Wah, kayaknya butuh latihan sabar ya buat nguasain teknik ini, tapi potensinya buat bersih tuntas kedengaran logis sih. Oke, jadi ini ke-6 langkahnya ya. Pertanyaan besarnya, beneran manjur nggak sih? Buktinya gimana? Kita balik lagi ke cerita Pak Jinho ya. Kan beliau salah satu contoh kasusnya Dr. Kim. Nah, setelah rutin ngelakuin 6 langkah ini selama 2 bulan, perubahannya signifikan banget loh. Apa aja tuh perubahannya? Frekuensi bangun malam buat kencing itu, yang tadinya 4-5 kali, jadi cuma sekali aja per malam. Walau drastis ya, dari 5 jadi 1. Iya. Terus aliran urinnya katanya jauh lebih kuat, lancar, nggak netes-netes lagi atau nggak tuntas gitu. Itu udah bagus banget di gejala utamanya. Terus vitalitas sama PD-nya gimana? Itu juga, beliau cerita, ereksi spontan pagi hari itu balik lagi. Sesuatu yang udah lama hilang dan dirinduin banget katanya. Wah, pasti seneng banget beliau ya. Seneng banget. Ini kan ngaruh langsung ke rasa pede sebagai pria ya. Bahkan, beliau cerita sampai bisa hubungan intim lagi sama istri. Sesuatu yang udah dipikir nggak mungkin lagi. Luar biasa. Sumbernya nyatet, bukan cuma fisik yang membaik, tapi raut muka sama cara jalannya Pak Jinho itu berubah. Jadi lebih tegap, lebih pede. Keren banget ya dampaknya. Nggak cuma fisik, tapi mental hubungan juga kena. Ada contoh lain nggak? Ada satu lagi, Pak Jung Yong-su, pensiunan kepala sekolah, 72 tahun. Nah, beliau ini awalnya skeptis banget, malu juga sama ide ini. Kenapa malu? Ya, mungkin karena figur pendidik gitu ya, jadi ngerasa tabu. Tapi karena masalah prostatnya udah ganggu tidur banget, kasihan juga sama istrinya sering kebangun, akhirnya nyoba diam-diam. Terus gimana hasilnya Pak Jung? Setelah sebulanan rutin, beliau mulai ngerasain perubahan bagus. Kencing malamnya kurang, jadi cuma 1-2 kali, tidurnya lebih enak, siangnya jadi seger, lebih energi, PD-nya juga balik lagi. Wah, bagus juga ya. Sampai anak-anaknya komen, "Ayah kok kelihatan lebih muda, lebih seger sih akhir-akhir ini?" Gitu katanya. 2 cerita yang bikin semangat ya. Jadi apa artinya ini buat Anda yang dengerin? Ini tuh bukan cuma soal kencing lancar apa enggak ya. Ya, Dr. Kim nekenin banget hubungan prostat sehat sama harga diri dan kesehatan mental. Coba bayangin aja, kurang tidur terus-terusan gara-gara bolak-balik kamar mandi itu kan udah bikin stres, capek, bisa depresi malah. Belum lagi kalau ngerasa kehilangan kejantanan atau PD tadi ya, makin drop pasti. Nah, itu dia, bisa nurunin motivasi hidup. Jadi, kalau dirangkum nih ya, manfaat utamanya dari metode 6 langkah ini, berdasarkan kasus tadi ya. 1, kencing malam berkurang jauh.
Nah, itu dia. Bisa menurunin motivasi hidup. Jadi, kalau dirangkum nih ya, manfaat utamanya dari metode 6 langkah ini berdasarkan kasus tadi. 2, aliran urin kuat dan tuntas. Nah, itu dia. Bisa menurunin motivasi hidup. Jadi, kalau dirangkum nih ya, manfaat utamanya dari metode 6 langkah ini berdasarkan kasus tadi. 3, vitalitas pagi balik lagi. Merasa jadi pria lagi gitu katanya. Nah, itu dia. Bisa menurunin motivasi hidup. Jadi, kalau dirangkum nih ya, manfaat utamanya dari metode 6 langkah ini berdasarkan kasus tadi. 4, energi naik karena tidur lebih bagus. Tapi ada satu kata kunci nih yang ditekankan banget sama Dr. Kim biar berhasil. Apa tuh? Konsistensi. Nah, ini penting banget. Harus konsisten ya. Berapa lama? Minimal 3 bulan rutin. Kenapa lama? Ya karena tubuh butuh waktu buat adaptasi. Buat bersih-bersih penumpukan yang mungkin udah tahunan. Jadi, jangan gampang nyerah kalau baru seminggu 2 minggu belum kerasa banget hasilnya. Sabar dan tekun. Oke, konsisten minimal 3 bulan. Dicatat. Selain 6 langkah inti tadi, ada tips tambahan nggak dari Dr. Kim buat dukung kesehatan prostat? Ada beberapa saran gaya hidup nih. Pertama, buat yang punya pasangan, coba deh komunikasiin. Mungkin awalnya canggung ya, tapi kalau dijelasin tujuannya buat kesehatan bareng, biasanya pasangan bisa jadi support system yang oke banget. Kayak Pak Jinho tadi ya, malah jadi lebih intim sama istri. Tuh. Istrinya malah bantu ngingetin. Nah, buat yang lajang, ingat lagi pesan Dr. Kim, ini perawatan diri penting, nggak usah malu. Tanggung jawab ke diri sendiri. Setuju. Terus soal makanan ada? Ada, pola makan. Umumnya sih kurangin daging merah ya, kan cenderung bikin radang. Banyakin sayur buah segar. Nah, yang disebut spesifik sama Dr. Kim, bagus buat prostat itu? Ada. Pola makan. Umumnya sih, kurangin daging merah ya, kan cenderung bikin radang. Banyakin sayur buah segar. Nah, yang disebut spesifik sama Dr. Kim bagus buat prostat itu? Pertama, biji labu. Bagus tuh, kayak zinc. Ada. Pola makan. Umumnya sih, kurangin daging merah ya, kan cenderung bikin radang. Banyakin sayur buah segar. Nah, yang disebut spesifik sama Dr. Kim bagus buat prostat itu? Kedua, tomat, terutama yang dimasak, likopennya tinggi. Nah, yang disebut spesifik sama Dr. Kim bagus buat prostat itu ketiga, buah delima. Antioksidannya juga oke, biji labu, tomat masak, delima. Gampang dicari lah ya. Minum najmanya gimana? Penting juga, minum air putih hangat yang cukup. Ya, kira-kira 8 gelas sehari lah. Atau sesuai kebutuhan. Air kan bantu bilas racun ya. Air hangat lebih bagus katanya. Biar rileks. Terakhir, olahraga. Dianjurin olahraga ringan teratur. Yang paling simpel dan bagus itu jalan kaki. Cukup 30 menit aja tiap hari. Kenapa jalan kaki bagus? Biar sirkulasi darah lancar, termasuk ke area panggul dan prostat. Sirkulasi bagus kan bawa oksigen, nutrisi, bantu kurangi radang juga. Oke, lengkap ya gambarannya. Jadi kalau ditarik benang merahnya nih, intinya Dr. Kim bilang masalah prostat usia lanjut itu akarnya penumpukan. Solusinya ya pengosongan rutin pakai 6 langkah tadi. Betul, pengeluaran rutin 2 kali seminggu. Suasana hangat, stimulasi cukup 10 plus menit, pelumas tepat, jangan sabun, pakai alami water base, fokus juga ke perineum, plus teknik tahan lepas. Dan didukung konsistensi minimal 3 bulan, plus gaya hidup sehat. Makan benar, minum cukup, jalan kaki. Sip, itu rangkumannya. Nah, sekarang kita balikin ke Anda yang dengerin nih. Setelah nyimak penjelasan panjang lebar soal perspektif dan metodenya Dr. Kim ini, gimana menurut Anda? Ada nggak bagian yang klik, yang bikin tertarik? Atau mungkin relevan sama kondisi Anda atau orang terdekat? Ya, sangat mungkin sih. Awalnya beberapa langkah tadi kedengaran agak aneh mungkin ya. Nggak biasa atau malah tabu dipikirin. Wajar kok kalau ada rasa gitu. Iya, wajar banget. Tapi coba ingat lagi bingkainya Dr. Kim tadi. Ini tuh tindakan ngerawat organ tubuh. Kayak bersih-bersih rutin aja. Sama pentingnya kayak sikat gigi, mandi. Mungkin perlu sedikit ubah cara pandang aja. Betul. Kalau Anda ngerasa ini relevan dan kayaknya bisa bantu, mungkin bisa bikin komitmen kecil aja dulu dalam hati. Oke deh, saya mau cari tahu lebih lanjut. Atau saya mau coba ngomong sama pasangan. Atau bahkan saya coba deh praktekin. Langkah pertama itu, sekecil apapun, bisa jadi awal perubahan besar loh buat kesehatan dan kualitas hidup Anda nanti. Melihat gimana ya, rutinitas yang fokusnya ke organ sekecil prostat ini aja, efeknya bisa kemana-mana. Fisik, tidur,
kencing, mental, PD motivasi, sampai hubungan pribadi. Nah, iya. Ini jadi ngebawa kita ke satu pemikiran terakhir nih buat Anda renungkan. Apa tuh? Kira-kira nih ya, aspek tersembunyi apa lagi dari kesehatan kita, pria maupun wanita, yang mungkin selama ini kita abain, kita anggap remeh? Mungkin karena malu ngomonginnya, atau salah kaprah nganggap itu normal karena udah tua. Padahal sebenarnya ada sesuatu yang bisa kita lakuin buat memperbaikinya. Sebuah pertanyaan buat direnungkan aja sih. Pertanyaan reflektif yang bagus. Kesehatan kita emang seringkali saling nyambung ya, lebih dari yang kita kira. Betul. Memperhatikan satu bagian, ternyata bisa ngebuka perbaikan di banyak bagian lain. Oke deh, terima kasih banyak ya sudah menyimak dan menyelami bareng kami wawasan dari Dr. Kim Min-soo soal kesehatan prostat ini. Semoga pembahasan kita kali ini bisa ngasih perspektif baru dan langkah-langkah yang bermanfaat buat Anda semua.